Shalom saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Mari kita kembali merenungkan firman Tuhan dengan tema harapan orang benar. Dalam kitab Mazmur pasal 9 ayat 18 berkata, "Sebab bukan untuk seterusnya orang miskin dilupakan, bukan untuk selamanya hilang harapan orang sengsara." Tuhan pencipta alam semesta, langit dan bumi, sudah menyatakan bahwa Ia tidak akan membiarkan kita sendirian. Tuhan berjanji akan menyertai kita di mana dan kapan saja. Tentu Dia tidak akan melupakan kita. Tuhan bukanlah milik orang kaya saja. Tuhan tidak hanya mengingat orang kaya semata. Tuhan juga tidak hanya mempedulikan dan memperhatikan orang kaya. Bahkan Tuhan tidak berkenan kepada orang kaya yang mendewa-dewakan uang dan harta miliknya. Kita tentu masih ingat pengajaran Tuhan Yesus kepada 12 muridnya yang dicatat dalam kitab Injil Lukas 6 ayat 24 berkata, "Tetapi celakalah kamu, hai kamu yang kaya, karena dalam kekayaanmu kamu telah memperoleh penghiburanmu." Tuhan akan mengingat pada orang miskin pada waktunya. Tuhan justru sangat peduli kepada orang yang tidak berharta. Dalam kitab Matius pasal 5 ayat ketiga berkata, "Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang empunya kerajaan sorga." Jadi tidak untuk selamanya orang miskin dilupakan. Tuhan berkenan kepada orang miskin yang takut akan namanya. Tuhan mendengar dan melawat orang pada maut dan kebinasaan abadi. Apabila seseorang tidak hati-hati dan waspada, segala harapan yang timbul di dalam hatinya dapat dipengaruhi oleh roh-roh jahat yang akan mempengaruhi orang-orang yang lemah, yang goyah imannya, lalu menyesatkan dan membawanya dalam kejahatan serta berakhir pada kebinasaan. Berbeda dengan orang yang takut atau percaya akan Tuhan. Orang yang takut akan Tuhan selalu senang berserah kepadanya. Apapun persoalan yang dihadapinya, ia senantiasa memohon kepadanya akan penyertaan, pembelaan, perlindungan, dan harapan kepadanya. Hanya kepada Tuhan ia percaya, jiwanya menjadi tenang, dan hanya kepada Yesus Kristus ia memperoleh keselamatan hidupnya. Hanya pada Allah saja kiranya aku tenang, sebab daripadanya lah harapanku. Hanya Dialah gunung batuku dan keselamatanku, kota bentengku, aku tidak akan goyah. Orang percaya yang penuh rasa takut akan Tuhan tidak khawatir akan hidupnya. Ia berserah sepenuhnya kepada Yesus Kristus, tumpuan hidupnya. Karenanya dengan iman yang teguh ia berdoa kepada Dia yang berkuasa memberikan hidup, penghiburan,
perlindungan, dan keselamatan. Orang yang takut akan Tuhan percaya bahwa di dalam Allah ia mendapatkan kehidupan yang tenang, aman, damai sejahtera, dan penuh sukacita. Hanya kepada Dia, Yesus Kristus, ia menggantungkan harapan dan keselamatan hidupnya. Oleh sebab itu, mari kita perhatikan firman Tuhan yang dicatat dalam Mazmur 71 ayat ke-5. Alkitab mengatakan, "Sebab Engkaulah harapanku, ya Tuhan, kepercayaanku sejak masa muda, ya Allah." Pemazmur menyatakan dengan tulus hati bahwa kepada Dia ia menambatkan harapannya. Kepada Allah ia melabuhkan segala harapannya seumur hidupnya. Sejak masa mudanya, pemazmur menyandarkan kepercayaannya kepada Tuhan yang sangat disembah, dipuji, dimuliakan, dan dibanggakannya. Orang percaya meyakini bahwa harapan kepada Allah yang ditambatkan di dalam hati yang paling dalam akan menjadi sukacita yang luar biasa. Harapan seseorang yang ditanam dalam hatinya akan menimbulkan jiwa yang tenang, aman, penuh sukacita, dan damai sejahtera dalam menjalani hidupnya. Dalam Ibrani 6 ayat 19, firman Tuhan mengatakan, pengharapan itu adalah sauh yang kuat dan aman bagi jiwa kita, yang telah dilabuhkan sampai ke belakang tabir. Sebaliknya, segala harapan orang fasik atau orang jahat akan menjadi percuma. Semua harapan orang jauh dari Tuhan akan sia-sia. Semua harapan orang fasik tidak akan menjadi nyata. Dalam kitab Amsal 11 ayat ke-7 berkata, pengharapan orang fasik gagal pada kematiannya, dan harapan orang jahat menjadi sia-sia. Jika Tuhan menyatakan bahwa harapan orang jahat menjadi sia-sia, maka Dia akan menunjukkan kuasa dan kebenarannya pada waktu yang sudah ditetapkannya sejak semula. Firman Tuhan adalah ya dan amin, tidak berubah selamanya. Jika seseorang yang memiliki harapan yang jahat tidak bertobat, maka Tuhan akan memberi ganjaran yang sepadan dengan kejahatannya. Secara duniawi, harapan yang tidak kunjung datang sungguh menyedihkan hati. Harapan yang tidak terpenuhi menjadikan hati kecewa. Harapan yang tertunda memang kurang menyenangkan, bahkan menyedihkan hati. Namun, ketika harapan itu menjadi kenyataan, akan menyenangkan hati. Harapan dan keinginan yang dipenuhi olehnya akan menjadi seperti pohon kehidupan. Seperti pohon kehidupan yang tumbuh subur di tepi air sungai yang mengalir. Firman Tuhan dalam kitab Amsal 13 ayat 12 mengatakan, harapan yang tertunda menyedihkan hati, tetapi keinginan yang terpenuhi adalah pohon kehidupan.
Dengan jelas, firman Tuhan tersebut mengatakan bahwa harapan atau keinginan yang terpenuhi seperti yang dikehendaki bagaikan pohon kehidupan. Harapan seseorang yang diberkati Tuhan menjadikannya hidup damai sejahtera. Harapan seseorang yang dipenuhi menjadi kenyataan membuat hidupnya lebih senang dan bahagia. Pohon kehidupan adalah lambang kehidupan abadi. Lambang yang melukiskan suatu pohon yang memberi kepada seseorang suatu kehidupan kekal, yaitu gambaran seseorang yang mendengar firman-Nya. Jika seseorang meyakininya, lalu percaya dan mengikut Tuhan Yesus, maka Dia niscaya berkenan melimpahkan kepadanya kehidupan yang damai sejahtera di sorga. Pohon kehidupan adalah gambaran pohon hayat, yaitu Dia dan firman-Nya yang memberi hidup kekal kepada siapa saja yang percaya kepadanya. Firman Tuhan dalam ayat tersebut bermaksud mengungkapkan janji Tuhan mengenai harapan hidup baru yang selamat, aman, damai sejahtera, penuh sukacita, dan abadi, yaitu harapan keselamatan dan kehidupan manusia sebagai anugerah Tuhan yang diberikan dengan cuma-cuma melalui pengorbanannya, disalib, mati, dikuburkan, dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Berbahagialah kita yang memiliki harapan keselamatan, kehidupan baru dalam nama Yesus, karena Dia sudah menyelamatkan kita. Berbahagialah kita yang miskin dan sengsara dalam namanya, karena Dia sudah melimpahkan kepada kita hidup damai sejahtera di sorga. Berbahagialah kita yang memiliki harapan hidup baru yang selamat, aman, damai sejahtera, penuh sukacita, dan abadi dalam Yesus Kristus. Puji Tuhan. Shalom. Haleluya. Mari kita baca Amsal 10 ayat yang ke-28. Harapan orang benar akan menjadi sukacita, tetapi harapan orang fasik menjadi sia-sia. Harapan itu sesuatu yang dinantikan. Harapan itu membawa sukacita jika menjadi kenyataan. Harapan perlu diperjuangkan agar menjadi kenyataan. Dalam 1 Timotius 1 ayat yang ke-1 bunyinya, dari Paulus, Rasul Kristus Yesus, menurut perintah Allah, Juru Selamat kita, dan Kristus Yesus, dasar pengharapan kita. Pengharapan harus memiliki dasar, yaitu Kristus Yesus, firman Allah. Pengharapan kita harus melibatkan Tuhan Yesus, jangan kekuatan kita. Pengharapan harus disertai dengan tindakan nyata. Jika tidak mau bekerja, maka semua harapan hanya sekedar angan-angan belaka. Teruslah berjuang agar pengharapan kita berbuah sukacita. Pengharapan menurut Ibrani 6 ayat 19 adalah sauh yang kuat, yang aman bagi jiwa kita. Jiwa kita menjadi kuat dan kokoh
apabila kita mempunyai pengharapan. Sau adalah salah satu bagian dari sebuah kapal yang berfungsi untuk menjaga kapal agar tidak goyah dan tidak terombang-ambing oleh angin atau gelombang laut yang menerpa. Selama sau sebuah kapal menancap dengan kokoh di dasar laut, maka kapal tersebut akan stabil dan aman. Doa bagaikan sau yang kuat, yang tidak mudah goyah dan terombang-ambing oleh gelombang dunia ini. Firman Tuhan menasihati agar kita tetap berpegang pada kebenaran. Dengan doa-doa yang kita panjatkan, akan ada iman yang kuat kepada Tuhan Yesus yang akan menuntun kita kepada kebenarannya. Roma 8 ayat yang ke-25. Tetapi jika kita mengharapkan apa yang tidak kita lihat, kita menantikannya dengan tekun. Pengharapan itu belum kita lihat, tapi sesuatu yang akan kita lihat atau akan kita nikmati. Kita harus selalu berpengharapan yang kuat di masa pandemi ini. Kita tidak bisa hidup tanpa harapan kepada Tuhan Yesus. Harapan membuat kita memiliki hari esok. Jangan pernah sedikit pun melepaskan pengharapan kita kepada Tuhan Yesus. Amin. Tuhan Yesus memberkati.